Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah gagal bayar di EasyCash. Nah, ini dari Kak Petro Sigran ya, dari rencana Galbes 19 juta. Gimana ya? Oke, ini sebuah pertanyaan yang mungkin akan kita jawab ya. Jadi kira-kira apa sih yang akan terjadi, resikonya apa jika kita Galbes senilai 19 juta dari EasyCash? Apakah ada DC lapangannya atau tidak? Katanya kan sekarang ini akhir-akhir ini ada DC lapangannya. Nah, gini teman-teman. Ketika kita sudah tidak sanggup lagi dan tidak mampu lagi untuk membayar hutang di aplikasi pinjaman online, salah satunya termasuk adalah pinjol legal EasyCash, kita perlu tahu dulu. EasyCash ini pinjol legal, meskipun di luar sana banyak yang bilang dia adalah pinjol semi-ilegal karena jatuh temponya, karena bunganya, dan lain sebagainya yang membuat orang-orang itu merasa jengkel atau udah ini menyengsarakan banget lah anggapannya seperti itu. Tapi ya namanya pinjol semuanya ya seperti itu. Bunganya ya memang terlampau besar, dendanya terlampau besar yang membuat orang-orang itu bakal kesusahan juga. Pinjemnya sih gampang, tapi untuk ngembaliinnya itu loh, itu akan terasa jauh lebih berat, jauh lebih berat. Biasanya tidak akan berasa ketika kita pertama kali minjem. Begitu ada tagihan, waduh kok bunganya sekian. Nah, ini yang akan menjadi masalah kemudian hari. Oke, kembali ke masalah Galbes 19 juta. Apakah ada DC lapangan yang akan datang? Tergantung. Ya, kalian lokasinya di mana? Itu sangat-sangat menentukan. Dan ya memang informasi yang saya dapat EasyCash sudah punya DC lapangan, tapi itu bakal memprioritaskan mendatangi nominal-nominal yang besar hutangnya. Nah 19 juta termasuk besar ya, termasuk yang cukup lumayan besar yang kemungkinan besar akan didatengin. Tapi tenang, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik karena belum tentu kalian didatengin juga. Random teman-teman ya. Jadi gini. Utang 19 juta, gimana ya cara mengatasinya? Nggak ada cara mengatasinya. Yang penting kalau tidak ada uang, nggak usah gali lubang dan tutup lubang, nggak usah nyari dana talangan, lakukan semampu kita. Kalau kita sudah melakukan semampu kita, bekerja mencari penghasilan tambahan, kerja sampingan dan lain sebagainya, tapi masih belum bisa mencukupi untuk membayar hutang ini, ya udah stop, hentikan. Ya, tugas kita apa? Mempersiapkan mental selanjutnya. Kalau mental kakak udah kuat, mental teman-teman udah kuat, ya udah, tinggal kalian fokus aja pada memperbaiki finansial kalian. Insya Allah saya yakin kalau kalian bisa fokus, rezeki kalian pasti akan mengalir juga. Nah, kalau misalnya kalian masih rasa ketakutan, rasa kecemasan yang tinggi, gak ngerti bagaimana cara menghadapi DC lapangan, teman-teman harus perlu tahu, minimal teman-teman baca aturan perundangan yang berlaku. Ingat, gagal bayar itu urusannya perdata, bukan pidana. Jadi kalau ada ancaman segala macam yang membuat kalian goyang, terganggu, kalian kembali lagi. Mungkin nggak sih kalau hutang pinjol ini yang kasusnya perdata, saya mendapatkan sanksi-sanksi seperti yang diancamkan oleh DC-nya. Nah, kalian renungkan lagi, pertanyakan lagi. Jangan langsung ditakutin, jangan langsung dimasukin ke pikiran. Googling, cari informasi di internet. Kalau perlu ada teman pengacara, tanyakan, siapa tahu barangkali kalian dari situ bisa rasa yakin. Jadi jangan duluan takut dulu, jangan dulu gelisah dulu ya, karena semua itu insya Allah belum tentu terjadi. Bisa jadi itu hanya ancaman aja ya, itu yang pertama. Nah yang kedua, setelah kalian sudah mempersiapkan semua itu, nah tugas kita selanjutnya apa? Fokus pada pekerjaan kita, fokus pada apa yang bisa kita lakukan ya, intinya di situ. Dan yang ketiga, teman-teman harus rajin beribadah. Karena apa? Itu yang menguatkan mental kalian, itu yang menguatkan prinsip kalian, itu yang akan membuat kalian mungkin mempunyai petunjuk-petunjuk, dan ya insya Allah rezeki kalian juga akan sangat-sangat bertambah, sangat-sangat mudah. Bagi yang masih sulit untuk sholat tahajud, coba dipaksakan sholat, gitu ya. Untuk agama-agama yang lain saya yakin juga punya ibadah masing-masing, dan coba percaya dan yakinlah pada Tuhan kalian, karena sejatinya itu akan membuat kita lebih optimis, membuat kita bisa melalui semua masalah-masalah pinjol ini dengan lebih baik. Ya, karena itu adalah kuncinya. Nah, sekarang apakah EasyCash ada slik OJK? Jawabannya sayangnya ada. Slik OJK adalah salah satu resiko terberat yang mana kalau kita nggak bayar nggak bakal hilang dengan sendirinya. Kecuali pinjolnya menganggap utang kalian lunas, ada pemutihan hutang kalian dianggap lunas, di aplikasi EasyCash-nya lunas, di slik OJK-nya pun akan lunas. Itu mungkin terjadi, tapi probabilitas, tidak selamanya akan terjadi ke kalian. Orang lain mungkin ada yang 1 tahun 2 tahun galbay,
itu dapat tiba-tiba diputihkan hutangnya lunas, ada. Tapi ada juga yang sampai 3 tahun, 4 tahun masih ada juga. Jadi ya itu tadi loh, fungsinya kita harus yakin barangkali itu rezeki kalian, utang kalian dianggap lunas, ya itu kompensasinya. Tapi menurut saya pribadi fokus kita bukan di situlah. Fokus kita bagaimana mencari rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang diridhoi, yang mana ini semua bisa jadi terjadi dengan doa-doa kalian. Jadi fokusnya jangan masalah ke gimana ya utang saya, gimana ya pinjol saya, jangan. Tapi gimana caranya saya bisa meraup rezeki lebih lagi, mencari penghasilan tambahan lebih lagi untuk bisa menyelesaikan semua masalah saya agar saya tidak terjebak lagi di hutang-hutang pinjaman online yang nggak penting seperti ini, yang justru banyak menyengsarakan masyarakat kalangan bawah. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga teman-teman sukses selalu. Semoga teman-teman dimudahkan jalannya, selalu diberikan petunjuk, selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan serta barokah serta halal. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.